Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niko R. Oke, jadi sekian lama aku nggak bikin video lagi ya, video di YouTube karena banyak kesibukan ya teman-teman, dan mohon maaf banget ya kalau kalian menunggu video kita ya. Nah oke, jadi pada video kali ini Niko bakal ngobrol bareng kakek ya. Jadi kita bakal menceritakan kisah kakek dari kecil sampai sekarang gitu ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, sebelum lanjut ke video lainnya, silahkan buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel Niko, silahkan untuk diklik tombol subscribe yang di bawah ya. Bantu channel Niko menuju 1000 subscriber. Oke, jadi kita bakal ngobrol aja bareng kakek, kita bakal tanya-tanya ya tentang penyakit kakek dan hinaan-hinaan dari orang-orang yang membenci kakek gitu ya, dari keluarga ataupun dari masyarakat sekitar gitu ya. Oke, jadi karena banyak sekali yang bertanya ya, kakek mungkin kalian nggak tahu gitu ya, nama kakek Niko ini siapa. Oke, jadi kakek perkenalkan dulu nama kakek ini siapa gitu ya. Sunario. Nah, jadi nama kakek Sunario ya, Sunario. Paling cuman disebutnya Nario ya kayak. Panggilan Nario. Nah, jadi kita bakal bertanya aja ke kakek ya. Jadi awal mula timbul penyakit kanker darah itu kan dari bagian mana gitu kan? Kalau dulu pertama timbulnya ini di sini. Di bagian kepala ya, kayak di sini ya. Kecil jadi seperti tai lalat. Jadi awal timbulnya ini di sini. Terus itu udah apa kayak udah berapa tahun itu kayak? Maksudnya kan menyebarnya itu di muka kakek. Pokoknya itu mulai menyebar umur 17 tahun. Itu mulai menyebar semuanya kayak. ada bintik-bintik langsung melebar gitu. Dari umur 17 tadinya kecil. Itu nggak disangka gitu. Jadi gini ya kayak. Jadi dulunya itu sebenarnya cuma kecil ya kayak. Kecil. Terus itu dioperasi sama Bapak Niko ya waktu itu. Iya, ini ya. Dioperasi sama Bapak Niko malah tambah banyak gitu, tambah banyak. Oh, berarti tadinya nggak dioperasi nggak banyak ya? Enggak. Oh, iya. Karena sesudah dioperasi akhirnya numbuh. Jadi sudah dioperasi sama Bapak Niko numbuh banyak. Oh, berarti kayak begini. Oh, makanya kakek nggak mau ya dioperasi lagi ya? Ya, Karena kakek takut ya. takutnya kan satu kata dokter begitu. Jadi faktor umur, kedua resikonya besar. Oh, berarti kayak gitu ya. Berarti semakin dibuang semakin menyebar itu ya. Kakek itu dari semasa kakek muda, dari umur 17 kan kakek penyakit dari umur 17. Sekarang umur kakek kan 70 tahun. Itu kakek ada nggak orang yang ngehina kakek gitu? Banyak, cuman ya. Mau apa dikata ya biarin aja. Kadang kala menangis kan, kalau udah pulang ke rumah menangis. Nangis kakek ya. Karena banyak ya hinaan ya Tuhan gitu kan, nasib saya kok bisa begini gitu ya. Cuman akhirnya kita sudah menangis, ya mau apa dikata gitu kan, ya diterima, saya ikhlas hati. Berarti waktu kakek muda itu masih kecil ya, masih biasa aja gitu ya guys, nggak seperti sekarang gitu ya? Enggak, dulu cuman hitam doang, belum numbuh kayak begini, cuman hitam. Setelah dioperasi sama Bapak Niko malah tambah banyak. Banyak ini gitu ya. Berarti pantesan kakek nggak mau dioperasi karena kayak gitu ya. Jadi resikonya besar itu kayak gitu ya. Ya, jadi berarti kakek dari umur 17 itu kakek bisa bertahan ya. Bisa bertahan dengan hinaan orang gitu ya. Gitu. Jadi gimana itu kayak? Apakah dari keluarga hinaan tersebut itu dari mana timbul? Dari orang lain ya, keluarga ada. Gitu kan, ya namanya keluarga mah nggak punya penyakit. Dari luar yang paling banyak. Paling banyak dari luar ya. Cuman ya kakek ini nomor dari mana? Padanya, dengan ikhlas aja gitu, orang udah menyadari keadaan begini. Oh, berarti dari keluarga pun ada gitu ya kayak yang menghina kakek. Apalagi dari orang lain gitu ya. Apalagi dari orang lain. Banyak ya kayak banyak ya. Tetangga gitu. Ya, jadi kakek dari keluarga juga ada, dari orang lain juga ada hinaan. Berarti hidup kakek ini maksudnya udah ini ya kayak
menderita. Menderita ya kayak gitu. Kakek sekarang kakek kan udah di TikTok ya, di YouTube juga emang belum ada duitnya di YouTube ya kayak. Kakek sekarang merasa bahagia nggak ada di TikTok? Ya bahagia mungkin ada, karena apa? Ya malah mengucapkan terima kasih gitu kan. Karena apa? Usia udah tua, kerja nggak bisa. Jadi oleh kata dikasih kesempatan sama TikTok buat makan, alhamdulillah ya. Nah jadi kayak gitu ya. Itu kakek waktu muda itu kakek suka main kemana ya? Waktu muda itu kakek. Kalau waktu kecil kakek kan ya namanya orang susah, ikut orang ke nelayan. Nelayan ya. Berarti kakek dulu kerjanya itu ngelayar ya? Nelayan. Jadi dulunya kakek ngelayar gitu ya, buat cari makan ya kayak. Iya. Kakek pernah nggak dikasih jajan gitu sama mama sama papa kakek? Ya pernah sih pernah. Kalau dulu kan ya namanya uang itu kan kecil tapi besar nilainya. Paling jago dikasih seperak setengah gitu kakek jajan. Untuk bawa seringgit itu udah besar, nggak habis pakai jajan gitu. Jadi ya dikasih cuman ya namanya orang susah, ya lagi punya nggak punya mah mau apa yang dikasih gitu kan. Itu dulu berat itu keluarga kakek dulunya itu nerima kakek nggak dengan keadaan kayak gini gitu? Ya Menerima ya. menerima mah alhamdulillah, cuman ya kata tadi mau apa dikata, orang namanya susah ya, cuman kita bersyukur menerima aja. Pernah nggak kakek dulu sampai diusir dari rumah sama keluarga kakek, pernah nggak? Kalau masalah diusir nggak pernah, Pernah. gitu kan, tetap masih sayang orang tua juga gitu. Cuman kakek dulu itu pernah menangis di hadapan ibu. Karena ngasih kakek begini, ibu juga nangis. Jadi kayak gitu ya kayak, jadi perjuangan kakek dari kecil sampai sekarang ya, banyak banget yang menghina ya kayak. Tapi kakek tetap sabar kayak, karena sekarang iya kayak sekarang kan udah ada Niko kayak. Sekarang udah ada Niko udah besar, alhamdulillah. Niko juga dari bayi sampai sekarang Niko sama kakek ya, dari bayi Niko sama kakek sampai sekarang, alhamdulillah ya kayak. Terima kasih buat kakek sama nenek juga yang udah ngerawat Niko dari kecil sampai gede sampai sekarang ya kayak, sudah membantu. Dan sekarang kakek udah nggak kerja lagi sekarang mah, karena udah ada penghasilan ya kayak dari TikTok juga, alhamdulillah. Kakek sekarang udah nggak kerja lagi, jadi Niko juga nggak mikirin lagi ya, karena dulu mau waktu kakek kerja Niko mikir. Kakek pernah kerja nggak dibayar, kakek kerja nggak dibayar. Niko juga nangis dulu kakek kerja nggak dibayar. Waktu gaji 150 perak, Kakek nggak pernah dibayar ya kayak. kadang-kadang 10 hari. Nah jadi dulu itu sebenarnya Niko nggak tega lihat kakek kerja, cuman ya Niko kan dulu masih sekolah, masih minta duit sama kakek sama nenek. Kalau sekarang alhamdulillah semenjak kenal TikTok ya kayak, kakek nggak kerja lagi, kakek tiap hari di rumah, ya. Jadi kayak gitu ya, itu keseharian kakek sekarang mah. Kalau dulu sama sekarang itu beda. Kalau dulu mah kakek pagi-pagi itu berangkat kerja buat ngehidupin Niko sama adek Niko. Kalau sekarang kakek tinggal tidur. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua ya, juga yang sudah subscribe channel Niko, yang sudah dukung Niko dari nol sampai sekarang. Terima kasih banyak ya. Kalian mensubscribe, kalian memfollow TikTok Niko, sama dengan kalian membantu keluarga kita ya. Iya. Nah jadi kakek dulu itu sebenarnya ceritanya itu sangat baik, makanya kakek sampai nangis ya. Niko juga nggak tega liatnya. Dan mungkin kita lanjut nggak kayak ini, kakek siap gak gitu nahan nangis, kita lanjut nggak ini ngobrol-ngobrolnya? Lanjut ya. Nah jadi ini bukan settingan ya teman-teman, ini bukan settingan, ini kita langsung saja ngobrol-ngobrol ya sama kakek
ini nggak ada settingan sama sekali, ini real ya, 100% real, kita nggak ada settingan. Nah jadi kayak gitu ya cerita kakek ya, banyak sekali yang menghina ya kayak, banyak sekali yang menghina, bahkan dari keluarga pun ada yang menghina gitu. Jadi kakek dulunya ngerantau di mana kayak? Dulu ngerantau kakek kemana? Kalau merantau, masalah merantau kan lain daripada kerjaan. Pelabuhan Ratu, kakek Pamengpe di Garut kan, sampai ke Cilacap ikut nelayan gitu tadinya kan. Ya kalau merantau boleh katakan ya lumayan luas. Kalau merantau mah sampai ke di Palembang aja kakek 1 tahun dulu. Iya, berarti kakek jiwa perantau ya kayak. Ya ikut jualan bakso. Berarti kakek jiwanya jiwa perantau gitu ya. Kakek jarang di rumah ya? Ya, Hebat ya kayak kakek Niko ini hebat ya. Lebih daripada pejuang gitu ya. Karena kenapa? Walaupun dihina, di gimana pun kakek tetap semangat ya kayak untuk hidup ya. Berarti kakek dulu itu jarang di rumah ya kayak. Jarang. Main terus ya kayak. Kayak cari uang terus ya. Tuh, ya kayak gitu ya cerita kakek emang. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga hidup ya kayak. Semua orang juga pasti emang pernah ngerasain pahitnya hidup gitu ya. Namanya juga orang hidup pasti pernah ngerasain pahitnya hidup ya. Nah itu kakek dulu nikah sama nenek ya. Itu keluar Bapak Niko ya. Hamil Bapak Niko dulu. Nah itu Bapak Niko banyak gak yang ngehina? kalau sudah punya Bapak Niko, Iya. ya ngahinanya bukan sama kakek, Sama kakek, sama Bapak Niko ya. sama Bapak Niko. Makanya Bapak Niko itu sering ngamuk-ngamuk. Ngamuk ya. Jadi sekolahnya juga berantem terus karena apa? Ya Nah, kasihannya ya, itulah kakek. saking hinaan sama bapaknya akhirnya melampiaskan sama anaknya gitu. Berarti dulu Bapak Niko pun waktu sekolah pernah dihina ya. Dihina Oh. sama temennya gitu ya kayak. Di kuliah dia nangis sering bapak aja dulu karena akibat orang tuanya gitu kan. Makanya sekolahnya pun nggak nyampe kayak orang karena banyak yang bully, banyak yang menghina orang tua tapi himpasnya ke Bapak Niko. Iya. Jadi dulu Bapak juga nggak nerima ya orang menghina kakek. Berarti bukan di sosial media aja ya kayak menghina kakek ya. Bukan. Di dunia nyata pun ada gitu. Emang gimana sih itu perasaan orang ya kayak sampai-sampai kayak gitu ke keluarga kita gitu ya kayak. Banyak sekali yang menghina. Padahal kita nggak pernah loh ngerepotin mereka. Kita nggak pernah. Kita nggak pernah minta makan ke mereka. Nggak pernah kita. Tapi mereka ngehujat gitu ya kayak. Emang ya kayak gitu kayak keluarga Indonesia itu kayak gitu. Kayak gitu. Kebanyakannya kayak gitu. Ya jadi kita harusnya bersyukur aja lah ya. Mau kayak gimana pun kondisi kita harus tetap bersyukur kayak itu. Karena ya masih banyak lah orang yang di bawah kita kayak. Iya. Itu masih banyak orang yang tidur di kolong jembatan, masih banyak ya. Kita harusnya bersyukur ya, kita masih dikasih rumah, tempat tinggal ya kayak tempat kita. Walaupun kayak gini ya mau gimana lagi ya kayak kita harus terima aja. Yang penting kita bisa tidur dengan nyaman kayak walaupun kayak gini. Nah, berarti kakek pernah gak ngerasa sakit hati dari keluarga kakek yang ngomongnya agak nggak sopan lah ke kakek? Pernah ada gak seinget kakek gitu keluarga kakek? Kalau sakit ya namanya udah jelas sakit. Cuman ya apalagi sekarang orangnya udah nggak ada. Kalau sakit ya memang bukan main. Cuman kita ya namanya balik lagi ke diri sendiri. Mau apa dikata, walaupun kita marah orang ya kita begini. Jadi akhirnya menyadari diri sendiri gitu. Oh biarin orang ini menghina, emang keadaan saya begini. Ya nggak pusing-pusing masa bodoh. Cuman ya paling nanti datang ke rumah ngadu sama ibu. Kalau saya bu begini terus kalau main mas itu kan kadang-kadang menangis kan. Ya habis bagaimana katanya orang udah nasib kamu begini. Ibu juga kan udah nggak bisa apa-apa. Kakek pernah gak waktu kakek main masih muda, kakek pernah gak dituduh sama orang? Pernah gak? Kalau di fitnya
Difitnah. Udah berulang-ulang kali. Berarti kakek difitnah terus ya? Fitnah terus. Terus gimana itu ceritanya? Udah disangka mencuri kelapa. Kakek dulu ya? Ya udah macam-macam. Cuman ya alhamdulillah sangkaan orang itu semua pun tidak benar gitu. Berarti kakek dulu banyak fitnahan ya Kak ya? Banyak fitnahan karena satu orang susah, kedua kan taruhlah orang nggak punya teman, cuman sendiri, orang lain kan nggak mau berteman karena kayaan kondisi kakek ini begini, jadi orang itu kan milih-milih teman gitu. Jadi ada apa kan ngebully sama kakek, ada apa ngebully sama kakek, padahal kakek nggak apa-apa, cuman karena nggak punya teman dulunya. Berarti kakek punya fitnahan dari Iya. orang-orang ya Kak, bahkan dari teman kakek pun banyak ya Kak? Banyak Yang ngefitnah kakek ya dituduh nyuri ya Kak ya? nuri, udah tuduh macam-macam. Jadi ya mau gimana lagi ya Kak? Namanya juga hidup ya Kak. Jadi kakek bisa dari umur 17 sampai sekarang umur kakek 70 tahun, kakek bisa bertahan ya sampai sekarang, kakek nggak nyerah ya, kakek terus aja. Gimana kata-kata kakek buat orang-orang yang seperti kakek ini, gimana Pak? Motivasinya Pak? Pokoknya ya, kalau orang kayak kakek atau seperti ya walaupun nggak kayak kakek, Iya. biarlah kita dan orang lain menghina, kita sikapi aja dengan baik asal jangan kita menghina. Itu orang menghina itu untuk dia sendiri, bukan untuk kita. Insya Allah kita bakalnya syukur sabar aja, biarin yang menghina, yang menghujah, mau apa, yang penting asal jangan kita sendiri yang menghina. Itu aja. Berarti silahkan orang lain menghina kita Ya, asal jangan kita asal ya. jangan menghina. Berarti biar Allah aja yang ngebalas. Nah itulah Tuhan lebih tahu. Berarti kayak gitu ya Kak ya. Jadi harus sabar aja lah Kak ya kalau Sabar. salah hinaan kayak gitu. Itu jadi tetap aja harus sabar. Itu Niko. Jadi Niko kan lahir kakek udah kayak gini ya. Nah Niko kan nggak tahu gitu masa lalu kakek, makanya Niko sekarang tanya-tanya ke kakek dan biar orang-orang juga suka orang-orang juga tahu gitu kayak masalah kakek ya dari umur 17 perjuangan kakek sampai sekarang gitu kayak gimana. Makanya sambil bikin video aja Kek, sambil Niko nanya ke kakek bagaimana perjuangan kakek, soalnya Niko salut sama kakek. Salutnya kenapa Kek? Dari umur 17 sampai sekarang kakek masih bisa kayak gini gitu ya gitu. Dan kebanyakan orang Kek itu udah patah semangat Kek, hidupnya itu udah patah semangat kalau mereka nggak sempurna gitu Kek. Tapi kakek tetap aja semangat terus, pantang mundur, dan orang yang ngehina itu sama kakek dibiarin aja gitu. Makanya Niko nanya-nanya ke kakek kayak gitu aja. Jadi berarti kakek punya mental baja ya Kek. Kalau bahasa ininya mah kakek punya mental baja gitu ya. Nah jadi kayak gitu ya. Berarti kakek ini sebenarnya hidupnya itu sangat pahit ya Kek ya. Perjuangan kakek itu sangat pahit ya Kek. Terus itu kakek pernah sekolah gak? Kakek pernah sekolah ke waktu muda? Pernah sekolah, cuman 1 bulan zaman sekolah SR. Tiangnya juga bambu, atapnya alang-alang. Satu kecamatan dulu cuman ada 4 sekolah. Udah dapat sekolah ya. Ya, jadi sekolahnya juga SR. Berarti kakek sekolahnya itu jauh ya Kek? Jauh orang, Kayak sekarang ya? nggak kayak sekarang sekolah pakai motor antar jemput, nggak punya motor bisa naik ojek. Kalau kakek dulu sekolah berangkat subuh, datang ke sekolah jam 10. Karena apa? Jalannya udah Becek, apa berliku-liku, becek. Kalau sekarang kan enak. enak sekarang ya ada motor, sekarang mah enak Kek. Motor ada, sekolah juga nyaman. Sekarang mah ada bangku, kursi. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat beda ya Kek. Ya, Sekarang udah berubah ya Kek ya. Alhamdulillah gitu ya. Kalau dulu mah zaman kakek sekolah itu jalan kaki. Sekarang mah enak ya Kek ya. Enak sekarang mah. enak jalan aspal. Bawa motor ya. Dulu kan Niko sama kakek dari bayi ya Kek ya. Itu Iya. kenapa Niko bisa sama kakek dari bayi gitu? Jadi kan begini ya,
cuman 2, Iya. laki-laki 1, perempuan 1. Yang perempuan itu nasibnya kurang baik, meninggal. Nah, jadi perasaan kakek ini ya namanya anak 1 kan, jadi merasakan Kesepian. nah kesepian. Makanya Niko diambil sama kakek karena apa? Karena kesepian. Iya. Nggak ada, kalau istilahnya subuh-subuh atau sore kan nggak ada anak kecil, angka 2 cuman bertiga ya, paksa diambil Niko sama kakek. Ya kadang-kala dianterin sama ibunya, kalau dia nangis dianterin, nggak nangis enggak gitu kan. Itu ceritanya itu Niko. Jadi alhamdulillah nyampe sekarang ikut kakek itu. Oke, mungkin segitu aja videonya ya, video tentang kakek ya, masa lalu kakek ya. Kakek sempat difitnah sama orang ya, kayak sempat dituduh maling, kakek sempat dihina sama tetangga maupun keluarga gitu ya. Nah jadi kayak gitu aja ya kayak ceritanya ya. Terima kasih ya kayak sudah cerita sama Niko, dan sama penonton juga terima kasih banyak sudah bercerita ya kayak. Oke, jadi itu dia ya, dan ingat kata-kata kakek tadi ya, walaupun orang menghina kita, kita harus tetap jalan lurus ya, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya kayak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang menuntut orang tersebut. Oke, jadi segitu aja videonya, dan itu dia cerita kakek bareng Niko ya, dan jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.